Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu lukisan tentang dua karakter. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab 2 Samuel 19 ayat 24 sampai yang ke-30. Juga Mephiboset bin Saul menyongsong raja. Ia tidak membersihkan kakinya dan tidak memelihara janggutnya, dan pakaiannya tidak dicucinya sejak raja pergi sampai hari ia pulang dengan selamat. Ketika ia dari Yerusalem menyongsong raja, bertanyalah raja kepadanya, "Mengapa engkau tidak pergi bersama-sama dengan aku, Mephiboset?" Jawabnya, "Ya tuanku raja, aku ditipu hambaku. Sebab hambamu ini berkata kepadanya, 'Pelenailah keledai bagiku, supaya aku menungganginya dan pergi bersama-sama dengan raja.' Sebab hambamu ini timpang. Ia telah memfitnahkan hambamu ini kepada tuanku raja. Tetapi tuanku raja adalah seperti malaikat Allah. Sebab itu, perbuatlah apa yang tuanku pandang baik. Walaupun seluruh kaum keluargaku tidak lain dari orang-orang yang patut dihukum mati oleh tuanku raja, tuanku telah mengangkat hambamu ini di antara orang-orang yang menerima rezeki dari istanamu. Apakah aku lagi, dan untuk apa aku mengadakan tuntutan lagi kepada raja?" Tetapi raja berkata kepadanya, "Apa gunanya engkau berkata-kata lagi tentang halmu? Aku telah memutuskan engkau dan Ziba harus berbagi ladang itu." Lalu berkatalah Mephiboset kepada raja, "Biarlah ia mengambil semuanya, sebab tuanku raja sudah pulang dengan selamat." Masih ingat kisah yang terjadi, bagaimana Daud naik ke atas tahta Israel, dan yang pertama-tama Daud cari adalah keturunan Saul untuk ditunjukkan kepadanya kasih yang dari Tuhan, oleh karena sumpah setia Daud dengan Yonatan anak Saul. Kemudian ditemukanlah Mephiboset anak Yonatan yang lumpuh. Maka sejak itu Mephiboset selalu duduk dan makan sehidangan dengan Daud sebagai salah satu anak bagi Daud. Sejak saat itu, Ziba hamba Saul diperintahkan oleh Daud untuk melayani Mephiboset seperti dahulu dia melayani Saul. Sebab semua milik Saul diserahkan oleh Daud kepada Mephiboset. Kisahnya tidak berhenti sampai di situ. Kemudian ada satu kesempatan di mana Ziba timbul rasa rakus dan ingin menjilat Daud seperti yang dituliskan dalam kitab 2 Samuel 16 ayat yang pertama sampai yang keempat. Dan karena tipu dayanya, Daud menyerahkan harta Saul kepada Ziba, dan memang itulah yang diharapkan oleh Ziba. Baru kemudian pada kitab 2 Samuel 19, terbongkarlah kebusukan dan kebohongan Ziba. Namun Daud sudah terlanjur membagi harta Saul di antara Mephiboset dan hambanya Ziba. Kisah hidup dua pribadi ini, Mephiboset dan Ziba hamba Mephiboset, melukiskan dua karakter yang bertolak belakang satu sama lain. Mari lihat dan perhatikan baik-baik. Pertama adalah Ziba. Roh Ziba ini melahirkan karakter yang serakah dan kebohongan. Ziba membuat cerita bohong sehingga Daud memberikan setengah harta Saul kepadanya melalui kebohongan dan kemunafikan. Ziba dengan semua itu dapat memiliki kekayaan tanpa harus bekerja keras dan bersusah-susah. Dia memberi makan anak-anaknya dari hasil penipuan dan kemunafikan yang dia peroleh. Roh Ziba ini masih hidup subur sampai hari ini di mana-mana. Di dalam kursi kekuasaan, tidak sedikit kita melihat jajaran menteri, gubernur, dan pejabat tinggi negara lainnya yang tertangkap KPK karena korupsi. Demi keuntungan dan kemewahan cepat, mereka dipermalukan, dilucuti dari kekuasaannya, dan nyaris dimiskinkan kembali. Namun tidak sedikit di jajaran pengusaha yang juga lakukan hal yang sama. Dan yang paling mengherankan, di dalam tubuh Kristus sendiri, di antara jemaat dan hamba-hamba Tuhan, tidak sedikit yang meneladani dan mengikuti teladan Ziba dengan kemunafikan dan kebohongannya. Kemudian kita melihat pengaruh roh
yang ada pada Mefiboset. Perkataan Mefiboset kepada Raja Daud ketika Daud telah pulang dengan selamat dari pertempuran dan disambut oleh Mefiboset demikian. Ketika Mefiboset diberitahu bahwa hartanya terpaksa harus dibagi dua dengan Ziba, berkatalah Mefiboset dalam 2 Samuel 19 ayat 30, "Biarlah ia mengambil semuanya, sebab tuanku raja sudah pulang dengan selamat." Inilah karakter yang mengalir dari roh yang ada pada Mefiboset, kerelaan hati dan pengampunan, dan ketulusan akan cintanya. Pada akhirnya, nama Ziba tidak pernah lagi terdengar, sedangkan Mefiboset tetap makan sehidangan dengan Raja Daud. Bahkan pada satu ketika, seperti dikisahkan di dalam 2 Samuel 21, ada hutang darah dari Saul terhadap kaum Gibeon. Sebab dahulu Yosua sudah mengikat sumpah dengan kaum Gibeon, dan mereka menjadi seperti salah satu bagian dari umat Israel. Namun sumpah itu dilanggar oleh Saul. Sekarang kaum Gibeon datang menuntut pertanggungjawaban atas hutang darah yang dilakukan oleh Saul dengan 7 orang nyawa keturunannya. 2 Samuel 21 ayat 5-7 menceritakan demikian. Sesudah itu berkatalah mereka kaum Gibeon kepada raja, "Dari orang yang hendak membinasakan kami dan yang bermaksud memusnahkan kami, sehingga kami tidak mendapat tempat dimanapun di daerah Israel, biarlah diserahkan 7 orang anaknya laki-laki kepada kami, supaya kami menggantung mereka di hadapan Tuhan di Gibeon, di bukit Tuhan." Lalu berkatalah raja, "Aku akan menyerahkan mereka." Tetapi raja merasa sayang kepada Mefiboset bin Yonatan bin Saul, karena sumpah demi Tuhan ada di antara mereka, di antara Daud dan Yonatan bin Saul. Coba renungkan intisari kebenaran ini. Satu ketika, saat malapetaka hampir-hampir menimpa Mefiboset karena hutang darah yang dilakukan oleh kakinya Saul, Tuhan meluputkan Mefiboset dengan menaruh belas kasihan dan sayang di hati Daud akan Mefiboset, sehingga malapetaka itu diluputkan dari Mefiboset. Jadi bukan hanya Mefiboset menerima berkat tetap makan sehidangan dengan raja seumur hidupnya, juga Mefiboset dihalaukan dari malapetaka. Bukankah itu berkat-berkat Tuhan buat hati-hati yang tulus dan murni? Belajarlah untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan menghalalkan segala cara demi keuntungan. Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, beri aku hati yang tulus dan murni, bukan keserakahan dan kemunafikan, supaya aku tetap makan sehidangan denganmu. Amin. Jesus love you, and so do I.